3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, shalom semuanya. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Biarlah setiap hari Minggu kita bisa bersukacita bersama-sama, saudara. Karena kita datang ke tempat ini hanya untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan kita yang baik. Amin. Sudah siap semua? Amin. Belajar firman Tuhan. Tema khotbah di siang hari ini adalah Generation Part 5 ya, generasi bagian yang kelima, dengan judul Mary and Martha atau Maria dan Martha ya saudara ya. Nah saudara, sepanjang perjalanan sejarah gereja dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya, maka kita akan menemui saudara bahwa di dalam gereja ada Martha dan ada juga Maria. Maria dan Martha ini memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki ciri-ciri yang berbeda, tetapi mereka sama-sama diperlukan di dalam gereja. Amin. Karena di dalam Lukas pasal 10 ayat 38 sampai ayat 42, di mana di situ Yesus menegur Martha dan ya, memberikan kredit poin kepada Maria. Maka kemudian ya ada ya, teolog-teolog, pengkhotbah-pengkhotbah, pengajar-pengajar, bahkan jemaat yang belajar firman Tuhan mendiskreditkan Martha dan memberikan kredit poin kepada Maria. Mereka menganggap bahwa pelayanan Maria lebih baik daripada Martha. Ada yang menganggap ya bahwa kalau kita sebut Martha konotasinya negatif, sedangkan kalau kita sebut Maria itu konotasinya positif, saudara. Tetapi di dalam membangun generasi, kedua kepribadian ini, kedua perilaku mereka, ya, kedua karakteristik mereka itu diperlukan di dalam gereja. Ya, tidak hanya Martha, tetapi Maria. Bukan hanya Maria tetapi juga Martha, saudara. Jadi kedua karakteristik ini harus seimbang ada di dalam gereja untuk bisa membangun generasi. Amin. Oleh karena itu harus dirangkul. Yang Maria harus dirangkul, yang Martha juga harus dirangkul. Ya, setuju kan? Amin. Nah makanya saudara, supaya jangan timbul kesalahpahaman, ya bagaimana kita mengerti kedua kepribadian ini, mari kita belajar sama-sama. Siap katakan amin. Ya. Nah kita baca dulu Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 5 ya. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima ya, kita baca bersama-sama ya saudara ya. Karena pada waktu kita tahu bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi pada waktu kita baca firman bersama-sama, kita sedang berhubungan, kita sedang berkomunikasi dengan Allah kita. Haleluya. Ayo, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Martha. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya dan Lazarus. Kalau orang berkata bahwa Tuhan lebih mengasihi Maria, saudara, dibandingkan dengan Martha, itu salah, saudara. Yes.
Karena dikatakan jelas di sini di ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi kalau Alkitab terjemahan baru, Maria adalah kakak tertua, saudara di sini ya. Marta adiknya, kemudian yang paling bungsu adalah Lazarus. Kalau di dalam kitab terjemahan bahasa Inggris itu dikatakan bahwa tidak disebutkan ya bahwa Maria adalah kakak daripada Marta, tapi mereka dikatakan saudara perempuannya, gitu ya. Nah, saudara, dikatakan di sini bahwa Yesus mengasihi Maria, tetapi juga mengasihi Marta, bahkan Lazarus pun dikasihi oleh Yesus. Amen. Saya juga percaya jemaat di WTC Cilegon dikasihi Tuhan. Amin. Bahkan orang berdosa sekalipun, saudara, orang yang membunuh Yesus pun masih dikasihi, saudara Yesus. Buktinya di atas kayu salib dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Dia menyerahkan nyawanya karena kasihnya kepada seluruh dunia ini, saudara. Saya katakan amin. Bukan hanya kepada orang Kristen saja, saudara. Orang Muslim juga dikasihi, orang Buddha dikasihi, ya. Orang apalagi Konghucu dikasihi, bahkan orang animisme pun dikasihi Tuhan, saudara. Amin. Yang dibenci adalah kelakuannya, saudara, perbuatannya, bukan orangnya. Karena orangnya itu adalah rupa dan gambar Tuhan sendiri. Setuju katakan amin? Jadi kita nggak usah promosi di prosono gitu zaman sekarang, saudara ya. Kalau kita lihat pemberitaan, kita membutuhkan ini, kita memberkati yang ini gitu loh, saudara ya. Semua mereka itu adalah rupa dan gambar Tuhan yang mesti kita kasihi. Mereka adalah target untuk diselamatkan, saudara. Tuhan gak mengendaki mereka binasa loh, saudara. Mungkin kalau kita karena kesel gitu, saudara ya, karena gimana gitu ya, pengen udah mati aja dulu, diduklir aja sekalian dah gitu ya, saudara ya. Padahal Tuhan mengasihi mereka semua. Amin. Ya, jadi di sini Yesus jelas bukan hanya mengasihi Maria, tapi Marta pun dikasihi oleh Tuhan. Amin ya. Nah, kita lihat di sini ya, Maria dan Marta ya. Nah, Yesus seringkali tinggal di dalam rumah Maria, Marta serta Lazarus, dan Yesus memang mengasihi mereka. Kalau ada acara tahunan, saudara, di Yerusalem yang jaraknya sekitar 3 km dari Betania, saudara ya. Nah, itu biasanya Yesus dan murid-muridnya mampir, saudara, ke rumah Marta, Maria dan Lazarus ini ya. Tetapi yang membuka rumah di sana dikatakan Marta, saudara ya, yang membuka rumahnya untuk Yesus dan murid-muridnya. Diperkirakan oleh teolog, saudara, bahwa Marta ini menjadi kepala keluarga di situ, saudara ya. Dia yang sudah terlebih dahulu merit tetapi menjanda, saudara, seperti itu ya. Itu menurut teolog, saudara ya. Nah, jadi mereka semua ini orang yang dikasih Yesus, bahkan dikatakan sahabat Tuhan Yesus. Kalau kita lihat Maria, saudara, budaya saat itu, saudara, tidak mengizinkan perempuan untuk belajar duduk di kaki Yesus, apalagi, saudara, itu diperuntukkan oleh murid inti Yesus di situ, yang boleh duduk dekat Yesus. Ya, murid yang dikasih duduk dekat Yesus. Murid inti Yesus ada 3, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Mereka yang berhak ada di tempat Maria saat itu. Karena memang adat istiadat orang Yahudi pada waktu itu, ya, kalau ada tamu yang datang, maka yang perempuan wajib berada di dapur, wajib menyediakan makanan dan minuman, wajib menyediakan air, saudara, untuk pembasuhan kaki, betul ya? Tidak boleh, saudara, ya, yang wanita itu untuk bersama-sama dengan Yesus di sana. Amin. Apalagi kalau perempuannya, saudara, yang sedang haid, saudara, itu bisa dihukum mati, saudara, kayak gitu ya. Kalau sampai kena darah lelehannya kayak gitu. Makanya orang-orang laki-laki terpisah dengan yang wanita itu gitu, karena takut, saudara. Yang masalahnya begitu. Nah, jadi di sini kita lihat, saudara, Yesus itu mengasihi mereka semua. Amin. Bahkan kita semua pun dikasih oleh Yesus. Amin ya. Nah, ciri-ciri hidup Marta dan Maria kita akan belajar, saudara. Ciri-ciri itu adalah sesuatu yang khas yang membedakan satu dengan yang lainnya, saudara. Itu yang disebut dengan ciri-ciri, saudara. Amin. Beda dengan diri
diri, saudara ya. Ini ciri-ciri, saudara ya. Nah, kita lihat ciri-cirinya, saudara ya. Yang pertama nih, Marta itu adalah pribadi yang sangat cekatan. Waduh, dia itu kalau sekarang disebut gercep gitu, gerak cepat, saudara ya. Kalau ada tugas langsung gesit, ya, langsung cekatan, langsung cepat, saudara, langsung bertindak. Ini pribadi yang proaktif nih, saudara. Pribadi yang dinamis gitu ya, pribadi yang wah luar biasa. Kalau sekarang disebut dengan Wonder Woman, kira-kira gitu, saudara ya. Begitu ya. Dan dia senang dengan pelayanan atau pekerjaan fisik, saudara. Dia pelayanan, ya, itu dia lakukan adalah pekerjaan fisik, pekerjaan yang terlihat, saudara, di kasat mata, begitu ya. Dia suka sekali melakukannya, saudara. Dan di gereja juga banyak yang begitu. Ada yang seperti Marta, saudara, ada yang seperti Maria. Nah, di gereja kita di pusat kemarin, saudara, ya, itu divisi doa. Itu biasanya duduk di kaki Yesus gitu loh, kira-kira, saudara. Tetapi mereka mengadakan bakso, saudara. Jadi pelayanannya harus seimbang, saudara. Jangan cuma berdoa tapi nggak pernah bertindak. Jangan bertindak terus tapi nggak pernah berdoa. Akan menimbulkan masalah di dalam gereja, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan juga sama, saudara. Amin. Nah, Marta ini sangat cekatan. Cekatan dalam bidang apa? Melayani pekerjaan secara fisiknya, saudara ya. 11 ayat 20. Kalau ayat 20b-nya dikatakan tetapi Maria tinggal di rumah. Maria ini orang rumahan, saudara. Kayak Yakub dan Esau. Yakub di rumah bantu pekerjaan ibunya, mamanya, ya. Sedangkan Esau di padang, di hutan gitu, saudara ya, berburu di sana gitu. Jadi memang tiap kita ini berbeda, loh, saudara ya. Makanya nggak usah pernah iri satu dengan yang lain. Ya. Semua di sini berbeda, loh, saudara. Coba lihat deh mukanya aja berbeda semua, saudara. Ya, bajunya ada yang sama, ya, lupa gitu ya. Suami istri karena dua sudah menjadi satu ya Pak, betul ya? Iya, oke lah itu ya. Tapi sidik jari mereka juga berbeda loh, saudara, gitu ya. Berbeda, saudara. Karena apa? Pada waktu Allah memilih kita, menentukan untuk lahir di bumi, Dia menaruh potensinya yang berbeda-beda. Karena fungsinya berbeda-beda. Ya, untuk mencapai tujuan yang berbeda-beda pula, saudara. Ya. Jadi makanya di sini berbeda-beda, pelayanannya berbeda-beda gitu loh, saudara ya. Talenta, karunia, bakat, kemampuan berbeda-beda juga. Amin ya. Jadi jangan pernah melihat gitu loh. Ya satu dengan yang lain, oh enak loh dia kayak gitu ya. Enakan saya, jangan begitu, saudara. Semuanya itu dipakai Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau bayangkan kalau seorang diri doang, saudara, ya itu bagaimana hidup di dalam dunia? Gak bisa loh, saudara. Kita perlu orang lain, betul ya, saudara? Nah, jadi Marta ini juga dibutuhkan, saudara. Maria juga sangat dibutuhkan, saudara ya. Nah, Marta juga itu kebanyakan orang bilang, Marta tuh gak rohani. Yang rohani siapa? Maria katanya, saudara. Betul nggak? Kira-kira begitu? Tidak, saudara. Ternyata enggak, saudara ya. Makanya kalau baca Alkitab, jangan hanya perikop itu doang. Kita baca lagi, saudara, dari ayat-ayat yang lain, dari kitab-kitab yang lain gitu ya. Kita mulai pelajari, saudara, kayak begitu. Nah, ternyata di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-27 itu Marta orang yang rohani loh, saudara. Bahkan udah pernah belajar second coming dia. Ya, di sini udah pernah belajar second coming belum? Marta udah loh, saudara, di sini ya. Gitu. Nah, begini nih bunyinya ya, di ayat yang ke-27 Yohanes 11. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Marta sangat beriman. Marta jelas sangat mengetahui bahwa Yesus, saudara, adalah Mesias. Amin. Padahal di dalam Alkitab kalau kita lihat, saudara, ya, itu di dalam Matius 16 ayat 19 kalau nggak salah ya, bahwa yang pernah, saudara, diberikan pewahyuan oleh Bapa untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, itu adalah Petrus, saudara. Ya, pada waktu Yesus ada di Kaisaria, dia bilang bahwa di batu karang inilah, batu karang itu yang dimaksud adalah Petrus sebetulnya, saudara, yang sudah mengetahui, yang mengikrarkan, mendeklarasikan, memproklamirkan bahwa Yesus adalah Mesias. Disitulah dibangun gereja, saudara ya.
Jadi kalau Petrus mengucapkan demikian pada waktu ditanya, siapakah aku ini menurut kamu? Ya, kalau menurut orang lain aku Nabi Yeremia, Nabi Elia gitu ya. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis dan segala macam. Tetapi saudara, itu tidak diberikan kredit oleh Yesus. Yesus bilang, karena kamu diberikan pewahyuan oleh Bapa di sorga, diberikan inspirasi oleh Roh Kudus, saudara. Tetapi Marta jelas dia mengetahui, tanpa inspirasi dia bisa berkata bahwa Yesus adalah Mesias. Amin. Berarti dia orang yang rohani banget, saudara. Ya. Bahkan murid-murid yang lain belum bisa berbicara demikian, saudara. Berarti dia termasuk murid Yesus. Bisa katakan amin? Amin. Tidak ada saudara yang bisa mendekati Yesus, mendengarkan pengajarannya, perkataannya, ya, seperti Maria, gitu ya, dan Marta yang sering berhubungan, saudara, kecuali murid-muridnya, saudara. Amin. Mereka adalah murid-murid Yesus. Selain mereka adalah sahabat daripada Yesus. Amin ya. Nah, jadi Marta bukan orang yang non rohani, tetapi dia orang yang sangat rohani. Bahkan dia ngerti, saudara, hari kebangkitan akan tiba dan Lazarus akan dibangkitkan. Dia berkata demikian. Amin ya. Nah, di dalam Titus 1 ayat 15, saudara ya, kita harus menghargai juga apa yang dilakukan oleh Marta, ya. Bahwa pelayanan yang dilakukan oleh orang kudus semuanya kudus adanya, ya. Titus 1 ayat 15, demikian firman Tuhan, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci. Jadi kalau Marta adalah orang suci adalah orang kudus, saudara, yang dipisahkan dari dunia ini untuk keperluan Tuhan. Amin. Ya. Nah, apa saja yang dikerjakan oleh orang kudus, kudus adanya, termasuk pekerjaan Marta di sini, saudara. Walaupun dia menyiapkan air gitu untuk cuci kaki, dia menyiapkan makanan, minuman, semua untuk tamu-tamunya yang datang, semuanya juga suci, saudara. Bisa katakan amin? Kalau suci pasti berkenan di hadapan Tuhan, betul ya? Nah, tapi nanti kita belajar kenapa pelayanannya ditegur oleh Tuhan, ya. Bukan itunya, saudara. Ada something kita akan belajar, saudara ya. Nah, di Marta senang melayani Yesus. Ya, bahasa kasihnya adalah menyediakan makan untuk Yesus. Jadi setiap orang punya bahasa kasih yang berbeda-beda, ya. Nah, kita lihat di sini ya. Dalam Yohanes 12 ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Jadi di sini dia datang ke Betania 6 hari sebelum penyalibannya. Jadi waktu hidupnya tinggal 6 hari, saudara. Yang murid-murid nggak tahu, saudara ya. Yang tahu di sini hanya Maria, saudara ya. Yang tahu isi hatinya Tuhan. Nah, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat yang kedua, di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta, sekali lagi ditulis, melayani. Pelayanan yang pertama ditegur, saudara, oleh Tuhan, ya. Ditegur oleh Tuhan, tetapi pelayanan yang berikutnya, saudara, di pasal yang ke-12 ayat 2 ini, saudara, Marta melayani dan tidak ditegur oleh Tuhan. Berarti pelayanannya sudah meningkat levelnya, saudara. Amin. Ya. Jadi semua pelayanan di sini pasti akan diproses oleh Tuhan sehingga menjadi sempurna adanya. Bisa katakan amin? Jadi kalau pelayanan salah-salah ya wajar gitu loh ya. Pelayanan ada yang negur ya udah terima dengan senang hati. Semua itu adalah proses menuju kesempurnaan. Setuju katakan amin? Jangan kalau ditegur ngambek ya, tinggalin gereja ya. Dinasihatin di carousel, tersinggung pindah carousel gitu, saudara ya. Jadi saya mau katakan lebih baik masuk carousel daripada masuk ya, saudara tahu semuanya gitu ya. Nah, bahasa kasih itu adalah bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan rasa cinta atau kasih kita pada orang lain. Itu namanya bahasa kasih atau love language, saudara ya. Nah, konsep bahasa kasih ini dikembangkan oleh Gary Chapman, saudara, di sini ya. Ada 5 bahasa kasih. Bahasa kasih yang pertama adalah kata-kata afirmasi atau penegasan. Jadi ada orang, saudara, yang sukanya dipuji, betul? Ada yang sukanya dipuji gitu ya. Ada yang sukanya digombalin gitu ya. Suka nggak, saudara ya?
Ada yang suka diberikan semangat gitu ya. Ada yang diberikan kata-kata yang membangun gitu. Ada yang suka diberi nasihat, saudara. Ada yang suka disanjung, saudara gitu ya. Ada yang sukanya diberi dorongan, motivasi, atau kata-kata yang membangun. Nah, itu adalah bahasa kasih. Saudara lihat ya, pasangan saudara mungkin ya, anak saudara gitu loh. Bahasa kasihnya apa, saudara? Dan saudara coba penuhi kebutuhannya. Maka pada waktu kebutuhan dipenuhi, maka keluarga akan berbahagia. Amin. Nah, ada yang bahasa kasih yang kedua adalah sentuhan fisik, saudara. Ada yang sukanya, saudara ya, itu penggunaan bahasa tubuh atau sentuhan nonverbal, saudara. Ada yang sukanya dibelai, gitu ya. Di sini ada yang suka dibelai, ibu-ibu. Makanya kalau mau panjang belayarnya, rambutnya harus panjang. Kalau rambutnya cuma pendek, dibelai begini habis, saudara, kayak gitu ya. Jadi masih panjang gitu, saudara ya. Dibelainya banyak, saudara ya. Kalau mau dipeluk-peluknya, misalnya peluknya betul-betul 100% gini, saudara, mesti langsing, saudara. Kalau langsung susah, saudara, begini. Nggak kena-kena, saudara, kayak begitu, saudara ya. Ada yang saudara ya, yang senangnya ya, kalau dikasih ciuman, waduh seneng banget gitu loh. Ada nggak yang begitu? Ya, berbunga-bunga hatinya, apalagi dikasih bunga bank gitu, atau bunga deposito, lebih berbunga-bunga lagi dia gitu ya. Nah, yang ketiga adalah menerima hadiah. Ada orang yang senang kalau terima hadiah, aduh rasanya senang banget gitu ya. Biasanya orang yang senang terima hadiah, dia juga suka memberi hadiah gitu loh ya, karena itu memang bahasa kasihnya dia begitu gitu. Jadi saudara, untuk orang-orang yang bahasa kasihnya menerima hadiah ini, dia nggak lihat besar kecilnya hadiah. Dia nggak lihat mahal atau murahnya hadiah, tetapi dia lihat bagaimana pengorbanan orang itu, mengorbankan waktunya, perhatiannya, uangnya, saudara, waktunya untuk mencari hadiah itu biasanya dihargai di situ gitu loh ya. Jadi bahasa kasih setiap orang berbeda. Ada yang bahasa kasihnya waktu yang berkualitas, saudara. Dia demennya kebersamaan. Ya kalau udah hadir, fokus mendengarkan gitu ya, terus memberikan perhatian yang penuh gitu, saudara ya. Itu senang dia gitu ya. Nah, ada lagi yang terakhir adalah tindakan pelayanan. Nah, tindakan pelayanan kayak Marta gitu loh. Kalau dia merasa melayani, dia senang rasanya gitu loh. Ada nggak di sini yang dilayani senang, saudara? Ada yang senang dilayani sama suaminya gitu ya. Sekali-sekali suaminya yang masak, sekali-sekali suaminya yang bikin teh, kopi gitu. Jangan istrinya terus, saudara, gitu ya. Gitu gantian gitu loh. Tanpa disuruh gitu ya. Dilakukan, aduh saudara gitu. Istri bisa menghormati, bisa menghargai, bisa lebih sayang sama suaminya. Amin. Ya, kalau mau disayang sama istrinya, ayo lakukan. Ya. Haleluya. Waduh. Nah, jadi ada 5 bahasa kasih, saudara. Bahasa kasihnya Marta berbeda dengan Maria, saudara. Ya, kebutuhannya berbeda juga, ya. Amin. Sekarang kita lihat nih ciri-ciri hidup dari Maria itu apa aja gitu. Nah, Maria itu sukanya duduk dekat kaki Yesus, ya. Dia lebih memperhatikan relationship, saudara. Hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Amin. Dia banyak meluangkan waktunya, saudara, untuk duduk dekat kaki Tuhan, ya. Dan terus mendengarkan perkataannya, saudara ya, dalam Lukas 10 ayat 39. Jadi sebetulnya, saudara, Maria ini lebih tahu prioritas dibandingkan dengan Marta. Ya, karena di dalam hukum yang terutama kalau saudara baca Matius 22 ayat 36 sampai 39 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu yang pertama. Love God yang pertama. Yang kedua baru mengasihi sesama manusia atau love people, saudara. Nah, jadi Maria lebih ngerti daripada Marta di sini, saudara. Dia lebih memprioritaskan Tuhan ya, dibandingkan dengan murid-murid atau sesamanya, saudara ya. Bukan berarti Maria nggak peduli, saudara. Ya, Maria juga disebut di bahasa Inggrisnya also. Dia juga melakukan tugas Marta, tetapi setelah dia melakukan prioritas yang terpenting atau yang pertama, saudara. Amin. Ya. Jadi duduk dekat kaki Yesus sebelum memulai pelayanan itu adalah prioritas pertama. Banyak orang melayani, asal melayani aja karena saya jago,
ya bisa ini, bisa itu gitu ya, terus melayani. Saya mau kasih tahu saudara, tanpa sitting before serving itu sia-sia adanya. Saudara melayani dengan kekuatan sendiri menjadi terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mau diberkati apa terkutuk? Pasti mau diberkati dong. Amin. Kita datang ke gereja pasti mau diberkati. Amin. Harus melakukan prioritas yang pertama terlebih dahulu. Haleluya. Baru yang kedua, tetapi yang kedua juga harus dilakukan. Yang pertama saudara adalah kewajiban, keharusan. Yang kedua juga jangan sampai ditiadakan. Amin. Ya, jadi dua-duanya ini harus seimbang posisinya. Setuju katakan amin. Ya. Nah, jadi saudara ya, di sini Maria itu lebih ngerti prioritas yang harus dilakukan saudara. Ya. Nah, dia ngerti saudara. Yesus itu datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bayangkan waktu nggak ada makanan, saudara, habis Yesus mengajar, saudara ya, berkhotbah gitu ya, itu 5.000 orang laki-laki ya, belum termasuk perempuan dan anak-anak, udah kelaparan mereka. Murid-murid bilang, udah suruh pulang aja, hari udah mulai gelap, udah mau malam gitu. Tapi Yesus berkata apa? Kamu harus memberi mereka. Nggak ada makanan aja, saudara, Yesus bisa buat mujizat kok. Makanan nggak jadi masalah buat Yesus. Yesus juga katakan amin. Tapi pelayanan itu saudara, itu menjadi penting saudara. Karena dikatakan makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, bukan makanan fisik saudara. Maria lebih ngerti dalam hal ini saudara. Maria lebih ngerti misi Yesus datang ke dalam dunia saudara. Bisa katakan amin? Yesus nggak makan nggak minum 40 hari 40 malam nggak jadi masalah. Bisa katakan amin? Amin. Tetapi saudara, melayani seperti Marta juga sangat dibutuhkan juga saudara. Amin. Kalau tidak seimbang, saya mau katakan akan timbul masalah. Bukan hanya dalam hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita di gereja juga akan timbul masalah. Ya. Nah, kita akan lihat lagi. Maria adalah pribadi yang dapat merasakan hati Tuhan. Kalau orang bisa merasakan hati Tuhan, dia bisa tahu hatinya Tuhan. Berarti dia, saudara, banyak meluangkan waktu bersama dengan Tuhan. Yang paling bisa mengenal suami adalah istri. Yang paling bisa mengenal istri adalah suami. Yang setuju katakan amin. Ya. Karena apa? Karena memang dia punya spend time-nya begitu banyak, saudara. Dia berkomunikasi begitu banyak. Dia bersama-sama, saudara, dalam suka dan duka, saudara. Maka dia lebih tahu, saudara. Ya. Jadi tanpa kita bisa punya hubungan atau relasi yang intim dengan Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengenal isi hatinya Tuhan. Amin. Ya. Apalagi cuma datang formalitas doang. Gua kan orang Kristen. Datang karena takut dihukum gitu loh saudara. Kalau gua nggak beribadah nanti dihukum Tuhan gitu. Itu legalitas namanya saudara. Tetapi ada juga orang yang datang karena memang betul-betul mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Amin saudara. Mengasihinya bukannya mengasihi sekedar mengasihi doang, nyawanya dikasih. Saya katakan amin. Nah, bahkan bisa mengerti apa yang dibutuhkan Yesus saat itu. Saat itu, saudara, saya mau katakan 6 hari lagi dia akan mati, saudara, menderita luar biasa. Dia udah tahu bakal dipukul, dicambuk, saudara, ditikam, saudara ya, dikasih mahkota duri, gitu ya, diludahin, saudara, dipukul kepalanya segala macam, diejek, saudara. Dia udah tahu, saudara. Tapi murid-murid di sini nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Maria. Dia tahu juga bukan sekedar tahu doang. Banyak orang Kristen tergerak tapi nggak mau bergerak. Nah, Maria berbeda, saudara. Dia tahu, dia kerjakan. Dia buat tuh, ya, tanda profetik di situ. Ya, dia urapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal sebagai hari tanda penguburan Yesus, saudara. Dia ngerti. Maka Yesus senang dan sayang banget sama Maria, saudara. Bukan dia nggak sayang Marta, saudara ya. Dikatakan dia mengasihi juga Marta dan Lazarus, saudara ya. Begitu. Tetapi ini mengenal isi hatinya Tuhan, saudara. Makanya dia selalu dibela oleh Tuhan.
Waktu dia, saudara, dikritik oleh Marta, maka Yesus membela Maria. Pada waktu dia dikritik oleh Yudas Iskariot, dia kembali membela Maria, saudara. Bisa katakan amin? Nah, karena memang apa yang dikerjakannya itu berkenan di hadapan Tuhan, saudara ya. Nah, Maria itu turut ambil bagian dalam karya penyelamatan manusia yang dikerjakan oleh Yesus, saudara. Ya, dan Maria itu mengambil tindakan profetik pada waktu dia mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal itu, ya. Nah, Maria bahasa kasihnya adalah memberikan harta yang mahal, bukan sekedar harta, tetapi harta yang mahal. Karena jelas dikatakan di situ, ya, itu ditaksir oleh Yudas Iskariot sebagai bendaharanya Yesus, dan juga bukan hanya bendahara, tetapi juga menjadi pencuri, saudaranya, terhadap bendahara yang dipercayakan kepadanya, saudara. Dia berkata 300 dinar loh itu, ya, minyak itu kasih dong buat orang-orang miskin, buat nolongin orang miskin. Yesus tahu artinya, karena Yesus adalah Tuhan, saudara ya. Dia maha tahu, dia tahu. Ini bukan buat kasih orang miskin nih. Maka Yesus bilang, orang miskin mah ada pada kamu, ya. Begitu. Tetapi perempuan ini, ya, dia mengambil tindakan yang benar, saudara ya. Untuk apa? Untuk mengingat hari penguburanku, dikatakan di situ ya. Jadi dibela lagi. 300 dinar itu kalau gaji setahun di Cilegon ini, saudara, UMK di sini itu 4.657.000 saya lihat di internet gitu ya. Nah, kalau dikali 12 bulan itu 55.884.000 atau hampir 56 juta. Minyak seharga 56 juta langsung, saudara, buri-burinya dipercayain, saudara, dia urapi Yesus, luar biasa. Gaji setahun diberikan kepada Yesus, saudara, karena dia tahu isi hatinya. Bisa katakan amin? Ada yang berani begitu di tempat ini? Gaji setahun gitu, langsung diberikan buat Yesus. Ia pakai minyak murah untuk meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Rambut tanda kehormatan wanita. Betul ya? Rambut itu, saudara, mahkota daripada wanita, saudara. Dia bisa merendahkan diri demikian, saudara. Dia rela, saudara ya, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia seka, saudara, dengan rambutnya. Rambut orang dulu panjang-panjang, beda dengan yang sekarang, saudara ya. Itu bahkan rambut itu pernah buat nolongin siapa dulu? Waktu itu turun dari benteng gitu loh. Paulus pernah ya gitu ya. Terus ada juga yang lain gitu. Karena rambutnya memang panjang-panjang kayak begitu ya. Nah, jadi saudara, dia betul-betul menyembah. Jadi Maria ini tipe orang yang disebut dengan worshiper, saudara. Kalau worshiper itu berani memberikan seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuhnya, saudara, untuk Tuhannya, saudara, tanpa memperhitungkan yang lain. Amin. Ya. Nah, jadi betul-betul, saudara, Maria ini, saudara ya, adalah bahasa kasihnya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maka Yesus, saudara, ya, juga memberikan yang terbaik buat Maria. Makanya dikatakan ya bahwa Maria telah mengambil. Berarti kalau dia mengambil, ada yang memberi. Yang memberi siapa? Yesus yang memberi, saudara. Memberi makanan kekal buat dia. Memberi pesan-pesannya sebelum dia disalibkan, saudara. Betul ya, saudara? Nah, makanya saudara dikatakan dia telah mengambil bagian yang terbaik, saudara. Yesus datang bukan untuk mengambil, tetapi untuk memberi. Bahkan nyawanya sendiri yang sangat mahal itu, yang sangat berharga itu. Amin ya. Nah, sesungguhnya ciri Maria dan Marta adalah manifestasi hidup yang seimbang. Makanya orang et labora itu, saudara, itu bagus sekali. Jangan ora terus, laboranya nggak ada. Ya, banyak kan orang doa, nggak mau kerja. Betul ya? Maka hidupnya nggak pernah berubah, saudara. Ya, gitu. Apa yang didoakannya, ya, juga nggak punya dampak apa-apa. Ada juga yang kerja, bahkan gila kerja, tapi nggak pernah mau berdoa. Ya. Nah, itu kehidupan yang tidak seimbang dan akan menimbulkan masalah, saudara. Dalam hidup pribadinya, dalam hidup pelayanannya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam gerejanya, pasti timbul masalah karena tidak seimbang. Bisa katakan amin? Amin. Saudara makan apa yang masuk nggak pernah keluar lagi. Ada masalah nggak?
Gimana saudara kalau masuk doang nggak keluar-keluar lagi? Terus itu saudara, Sungai Yordan saudara mengalir airnya dari Danau Tiberia, Sungai Yordan sampai ke Laut Mati. Di Laut Mati udah nggak ngalir lagi saudara, maka disebut Laut Mati. Semua nggak ada kehidupan di situ. Kalau kita cuma terima saja, kita nggak pernah mau memberi saudara, maka akan ada kematian saudara. Kematian dalam rumah tangganya, dalam bisnisnya, usahanya, pekerjaannya, pelayanannya, semuanya jadi mati saudara. Jadi makanya supaya hidup dan memperoleh hidup yang berkelimpahan, kita harus seimbang. Bisa katakan amin? Ya, jadi orang labora. Ya, itu penting banget saudara. Ya. Kemudian, nah ini siapa saudara? Yonatan Wiryohadi. Ya. Nah, quote-nya berkata bahwa kita harus memiliki hati seperti Maria dan hidup melayani seperti Marta. Amin. Amin, saudara. Kita harus hidup seperti Maria di dunia Marta. Haleluya. Jadi memiliki hati seperti Maria, hidup melayani seperti Marta. Kita saudara harus hidup seperti Maria di dunia Marta ini. Haleluya. Ya. Nah, ini ada namanya Bernard ya. Bernard dari Clairvaux gitu kira-kira ya. Dia berkata bahwa tindakan dan kontemplasi itu adalah perenungan saudara ya, adalah sahabat yang sangat erat. Mereka tinggal bersama dalam satu rumah dengan syarat yang sama. Jadi doa dan bekerja itu adalah satu mata uang saudara ya, yang tidak bisa dipisahkan saudara, antara tindakan dan perenungan. Maka dikatakan pada waktu kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam saudara, maka segala tindakan kita akan berhasil dan beruntung. Setuju katakan amin? Ya. Namun ketika kita tidak melakukannya dengan seimbang serta meninggalkan salah satunya, maka akan ada masalah dalam hidup kita. Ya. Makanya di sini puji Tuhan kalau saya datang tuh saudara ya, gitu ya, mereka lagi pada berdoa sebelum melayani. Sebelum ibadah dimulai, mereka telah meluangkan waktu 1 jam duduk di kaki Tuhan saudara. Bisa katakan amin? Mereka bayar harga, bangun lebih pagi, ya kan? Mereka betul-betul mempersiapkan diri sebelum melayani. Amin? Ya. Jadi bukannya hanya datang terus langsung melayani, saudara. Itu nggak seimbang. Tapi kalau berdoa aja, habis berdoa pulang itu juga itu namanya juga nggak seimbang juga, saudara, begitu kan? Gitu ya, di pusat kadang-kadang saya lihat suka ada yang begitu, saudara ya. Nah, namun saudara dikatakan ketika kita tidak melakukan dengan seimbang, meninggalkan salah satunya, maka akan ada masalah dalam hidup kita. Makanya itu pentingnya punya mesbah doa, pentingnya punya waktu pribadi bersama Tuhan, dan pentingnya kita punya mesbah korporat seperti ini. Amin saudara. Baru kita bekerja saudara. Bekerja dikatakan tuh ya, kalau Kolose 3:17, lakukan semua dalam nama Yesus dengan ucapan syukur. Ya, mau baru bangun dalam nama Yesus, mau keluar rumah dalam nama Yesus, mau mengendarai mobil dalam nama Yesus, mau buka toko dalam nama Yesus, mau buka perusahaan dalam nama Yesus, semuanya lakukan dalam nama Yesus. Itu perintah, saudara. Dan kemudian setelah itu lakukan segala sesuatu, perbuatlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita untuk manusia, ada bos kita, belaga sibuk saudara kerja, betul ya? Waduh serius kerja kelihatannya. Pas waktu bos pergi saudara, kayak Tom and Jerry itu kantor saudara gitu. Ya saya juga pernah kerja, jadi tahu juga saudara ya. Jadi makanya harus seimbang. Setuju katakan amin? Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritas Tuhan terlebih dahulu sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melayani. Amin saudara. Masalah ada nggak dalam hari itu? Ada, tapi Tuhan sudah berikan jalan keluar buat kita. Haleluya. Nah, ekstrim yang pertama ya, ini ekstrim kiri nih saudara ya. Di dalam Lukas 10 ayat 40, ketika Marta sibuk sekali
Ini baru sekali aja udah ditegur Tuhan, apalagi sibuk 2 kali gitu saudara. Ini baru sibuk sekali, belum berkali-kali ini saudara ya. Sibuk sekali dengan pelayanannya dan kurang duduk dekat kaki Yesus, maka akan muncul masalah. Saya di sini mengerti saudara, kenapa Marta sibuk sekali? Karena memang pada waktu itu saudara, dia dikunjungi secara tiba-tiba oleh Yesus dan murid-muridnya. Ya, murid-murid Yesus berapa orang? 12. Ditambah Yesus jadi berapa? 13. Kalau di dalam Lukas yang ke-8 ayat 1 di situ ditulis, bukan hanya murid-murid yang menyertai pelayanan Yesus waktu dia pergi ke kota-kota, ke desa-desa gitu ya. Tetapi ada 3 perempuan yang pernah dibebaskan dari roh jahat. 3 perempuan ini yang pernah disembuhkan dari sakit penyakit, yang namanya Yohana, Susana, Maria Magdalena, dan dikatakan perempuan-perempuan lainnya mengikuti pelayanan Yesus. Jadi yang udah jelas 13 orang. Kalau rumah saudara tiba-tiba ujuk-ujuk didatangi 13 orang, kira-kira gimana saudara responnya? Sedangkan pada waktu itu adat istiadat Yahudi ya, itu mengharuskan wanita atau perempuan yang melayani itu. Dan di sini kita lihat Marta ini adalah orang yang murah hati. Amin. Tetapi dia juga orang yang bukan orang kaya di sini. Karena kalau orang kaya kayak Abraham, kalau saudara baca di dalam Kejadian 15 di sana ya, itu dikatakan bahwa Abraham bisa menyuruh bujangnya untuk menyembeli apa namanya? Lembu sapinya gitu loh, kayak gitu. Tetapi di sini Marta melayani seorang diri. 13 orang yang minimal di situ dilayani, saudara. Lalu tambah perempuan lagi, makin banyak lagi gitu loh. Ya. Bagaimana sibuknya gitu loh. Orang-orang dulu saudara bukan hanya sibuk nyediain makanan minuman. Kalau sekarang gampang tinggal dipencet-pencet datang doang saudara, kayak begitu. Betul ya? Di sini pun dia harus menyediakan ya kolam pembasuhan saudara, tempayan pembasuhan untuk membasuh kaki. Karena orang dulu nggak punya sepatu kayak kita. Betul ya? Di mana-mana ada apa namanya? Kotoran unta, ada kotoran keledai gitu. Jadi mesti dibersihin dulu kakinya. Bayangin saudara, melayani 13 orang itu saudara, bagaimana saudara Marta itu? Berarti dia superwoman saudara. Amin. Saya yakin dia tangannya disepir. Iya loh saudara, ngangkatin air saudara, gentong begitu banyak saudara buat cuci kaki gitu loh. Ya, terus dia segera, bukan langsung jadi itu makanan, perlu diolah dulu dong pastinya ya. Iya, diolah dulu tuh sayuran, buah-buahan, roti, semua mesti diolah dulu. Seorang diri dikerjakan oleh Marta. Bagaimana kesibukannya? Sibuk di sini boleh nggak? Boleh. Di sini saudara ya masih belum ditegur nih. Ya, masih belum ditegur. Tetapi ntar ada ditegur karena apa? Nah, kita akan lihat lagi saudara ya. Kita akan masuk lagi lebih dalam lagi. Dia kurang duduk dekat kaki Yesus, maka akan muncul masalah ya. Sini. Nah, di dalam Lukas 10 ayat 40 dikatakan begini, sedang Marta sibuk sekali melayani ya. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Di sini Marta sibuk sekali. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, "But Martha was distracted by all the preparation." Dia tuh terdistracted atau apa? Teralihkan fokusnya saudara karena persiapan untuk melayani manusia. Amin. Dia lupa bahwa prioritas pertama adalah melayani Tuhannya harusnya. Ada katakan amin? Ya. Di sini masih belum nih, ya. Tetapi nanti pada waktu dia udah melihat Maria, melihat orang lain gitu ya, maka akan timbul masalahnya di sini ya. Nah, kalau dia lakukan dengan segenap hati, dia lakukan dengan tulus hati, dia lakukan dengan rela hati, dia lakukan dengan sukacita, maka pelayanannya pasti tidak akan ditegur oleh Yesus. Bisa katakan amin? Jadi kalau kita melayani harus dengan rela hati, harus dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Tanpa ada motivasi lain, saudara. Itu baru berkenan dan diterima oleh Yesus. Buktinya di dalam Yohanes 12 enggak ditegur tuh oleh Yesus, enggak. Kenapa? Karena dia fokus melayani. Haleluya. Nah, jadi yang benar itu sitting
before serving. Katakan sitting before serving. Itu yang benar. Amin. Bukan nggak boleh serving, tapi harus sitting dulu. Ya, prioritasnya itu, saudara ya. Jadi fondasi dari semua pelayanan adalah hubungan intim atau relasi intim dengan Tuhan. Jadi kalau melayani tanpa hubungan dengan Tuhan, sia-sia pelayanan kita, mubazir pelayanan kita. Walaupun kita udah spend waktu, biaya, pikiran, tenaga, akan sia-sia, saudara, kalau kita tidak membangun relasi dengan Tuhan terlebih dahulu. Makanya pelayanan Yesus itu sangat efektif, saudara. Karena pagi-pagi benar Yesus bangun dan pergi keluar. Dia mencari tempat yang sunyi untuk apa? Bukannya minum kopi, bukan. Bukannya nyari nasi uduk dulu, gitu. Dia berdoa. Berarti dia membangun hubungan dulu dengan Bapaknya. Karena dia tahu bahwa dia nggak bisa melayani dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri nggak bisa. Dikatakan anak tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Bapa yang mengerjakannya. Anak tidak bisa berkata apa-apa tanpa Bapa yang berfirman. Bisa katakan amin? Jadi dikatakan Yeremia lebih ganas lagi nih saudara. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi jangan melayani karena kekuatan sendiri atau kepintaran sendiri, tetapi bergantung haraplah kepada Tuhan. Maka pelayan kita akan diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ya. Nah. Jadi saudara di sini Marta sibuk sekali, jadi terdistracted saudara. Dia fokusnya teralihkan gitu, terganggu saudara, gara-gara dia melihat Maria. Ini yang Tuhan gak mau saudara. Pelayan kita tidak boleh iri dengan orang lain, tidak boleh melihat orang lain, karena orang lain punya urusannya sendiri dengan Tuhan. Bisa katakan amin? Dan nanti setiap orang mau mempertanggungjawabkan dirinya sendiri kepada Tuhan. Gak bisa saya pendeta bisa ngajak anak saya ke surga, gak bisa saudara. Ya, Yesus membawa Yudas Iskariot masuk surga, gak bisa saudara, karena masing-masing kita punya free will. Kematian Yudas bukan gara-gara Yesus, itu keputusannya sendiri. Yesus sudah peringatin belum? Udah. Ya, makanya hati-hati saudara, jangan terdistraksi dengan orang yang lain, dengan teman-teman pelayanan yang lain. Amin. Layani aja dengan segenap hati, dengan fokus melayani. Amin. Tanpa ada embel-embel atau motivasi. Amin. Ya. Nah, Tim Chester dia berkata begini, fokus dari menghibur adalah membuat orang lain terkesan. Ya, kalau menghibur itu buat orang lain jadi terkesan. Nah, fokus keramah tamah sejati adalah melayani orang lain. Jadi saudara, fokus keramah tamah sejati adalah melayani orang lain. Kenapa kita harus melayani orang lain? Karena kita sudah terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Ya, setuju katakan amin? Ya. Yuk kita nyanyi dulu yuk. Melayani lebih sungguh ya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku,
sungguh. Nah, masalah yang muncul. Masalah yang muncul. Yang pertama, merasa diri benar. Karena dia udah melayani seorang diri, dia pikir nggak ada orang lain yang melayani. Padahal Maria juga melayani Yesus, ya kan ya? Pada waktu dia datang, dia nggak masa bodoh gitu loh. Dia nggak cuekin Yesus, malah dia duduk dekat kaki Yesus. Ya, dia meluangkan waktunya bersama dengan Yesus. Dan Yesus memang mau memberikan firman, memberikan dia perkataan-perkataannya, saudara. Itu yang sangat penting sebelum dia naik di kayu salib. Ya. Tetapi Marta menganggap, gua nih yang paling benar nih. Gitu. Ya. Nih gua yang berjasa nih. Kalau nggak ada gua, itu bahaya kalau udah begitu. Merasa cuma dirinya yang benar sendiri gitu loh. Bahkan dia berani menasihati Tuhan di sini. Bukan hanya menasihati, dia menegur Tuhan loh, ya. Padahal dia nggak tahu bahwa Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia datang untuk memberi, bukan untuk menerima. Bisa katakan amin? Ya. Nah, jadi saudara merasa diri benar karena menganggap hanya dia yang melayani sendiri, saudara. Ya. Jadi tujuan Yesus datang ke rumah Marta itu bukan untuk melayani dan bukan dia untuk datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Jadi tujuannya jelas di sini, ya. Bahwa Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, Allah kita itu adalah Allah yang memberi dan bukan Allah yang mengambil, saudara. Saya katakan amin. Makanya dia bilang bahwa Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya, saudara. Karena dia sudah diberikan yang terbaik oleh Yesus. Jadi Yesus datang memberi sebetulnya. Amin. Diambillah oleh Maria, saudara ya. Tetapi lepas daripada Marta di sini, ya. Nah, kita bisa melayani Tuhan hanya karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Tanpa Dia lakukan terlebih dahulu kita nggak bisa, saudara. Ya. Yang kedua, mulai membandingkan dirinya dengan orang lain dan mulai menyalahkan orang lain. Gua sendirian yang sibuk, dia enak-enakan duduk dekat kaki Yesus, ngedengerin perkataan Yesus. Dia nggak mau bantuin saya, padahal saya udah kerja setengah mati, ya, banting tulang, peres keringat, tapi dia enak-enakan aja. Pernah nggak begitu, saudara? Saya rasa ada juga yang pernah begitu, ya. Mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Gua sepanjang hari ini melayani, ya. Sepanjang hari ini kerja. Demi ini itu. Ya. Jadi saudara, jangan mulai membandingkan diri dengan orang lain. Orang lain punya tugas masing-masing. Saya katakan amin. Orang lain punya tujuannya yang berbeda, saudara. Ya. Jadi jangan sibuk saudara dengan orang lain. Amin. Dikatakan oleh Paulus, kalau saudara mau masuk garis finish dan menyelesaikan pertandingan, jangan ngeliatin orang lain. Saudara lari terus ngeliatin orang lain mulu gitu ya. Liatin nyampe gak kira-kira garis finish? Kalah saudara pasti. Gak bakal juara saudara. Saudara ada pertandingan di sini lagi lawan ini bulu tangkis. Saudara lihat di samping juga ada yang bertanding juga gitu. Saudara bertanding sama dia tapi ngeliatinnya ke sono gitu. Kira-kira gimana? Bisa menang gak? Gak bisa, saudara. Jadi jangan pernah melihat orang lain. Jangan membandingkan pelayanan kita dengan orang lain, saudara. Amin. Ya. Apapun yang saudara lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, saudara akan mendapat upah yang kekal dari Tuhan. Amin. Dijamin, saudara. Kolose 3:24. Jadi mau saudara apapun nih ya, pelayanan itu saya bilang bukan di gereja doang loh. Pelayanan di rumah, melayani istri, melayani suami, melayani anak-anak, pelayanan. Kalau dilakukan dengan segenap hati, itu ada upahnya yang kekal dari Tuhan. Saudara di sekolah melayani juga, saudara, kalau dilakukan dengan segenap hati, itu juga pelayanan. Dan menyukakan hati Tuhan. Di mana saudara ditaruh,
saudara layani segenap hati seperti untuk Tuhan, maka saudara di